dari masa bayi, balita, remaja, Ibu ya, kemudian sampai dengan menopause. Dan dari pelayanan kesehatan, tadi sudah kita kita uraikan juga sudah apa itu manajemen kebidanan. Kemudian, nah dalam melaksanakan tugasnya pada pelayanan kebidanan, seorang bidan melakukan pendekatan dengan metode pemecahan masalah atau disebut dengan manajemen kebidanan. Jadi semua tahapan dari manajemen kebidanan tersebut didokumentasikan sebagai bentuk bahan tanggung jawab, tanggung jawab. Kemudian manajemen juga tidak lepas dari adanya praktek pelayanan kebidanan. Tanpa adanya manajemen dari kebidanan, pelayanan kebidanan tentunya tidak akan mendapatkan hasil capaian yang optimal. Jadi ini adalah dari menurut ACNM terdiri atas proses pengumpulan data dan memperbaharui data yang lengkap, relevan, kemudian mengidentifikasi masalah, membuat diagnosis berdasarkan interpretasi data, kemudian mengidentifikasi kebutuhan terhadap asuhan kesehatan dalam menyelesaikan masalah, merumuskan tujuan dari asuhan tersebut, memberikan informasi, dukungan, sehingga mampu membuat keputusan dan bertanggung jawab terhadap kesehatannya, kemudian membuat rencana asuhan komprehensif, kemudian implementasi, perencanaan pada kolaborasi apabila dibutuhkan, kemudian merencanakan manajemen terhadap komplikasi situasi darurat apabila kondisinya memang dalam kondisi yang seperti itu, apabila dalam kondisi yang gawat darurat ataupun patologis. Kemudian melakukan evaluasi. Nah, di sini adalah langkah-langkah langkah-langkah Farne yang tadi telah kita sempat diskusikan. Di sini mungkin apakah Ibu masih ingat apa yang membedakan dari setiap langkah kita pada data aktual ataupun potensial? Apakah kita menuliskan diagnosa potensial dari apa namanya, pada saat pendokumentasian itu apakah kita menuliskan diagnosa potensial, Ibu? Dan bagaimana kita melakukan upaya untuk mengatasi atau mencegah terjadinya potensial tersebut? Jadi pada saat di langkah Farne ini bagaimana kita menuliskannya dalam bentuk SOP gitu maksud saya? Apakah ada yang bisa membantu? Paham Ibu ya? Maksud gini, manajemen kebidanan tadi sudah saya sampaikan bahwa kita mengadopsi dari manajemen Farne, yaitu 7 langkah dari pengumpulan data sampai dengan evaluasi. Sedangkan pada proses pendokumentasiannya, kita menerapkan proses 7 langkah tersebut, merangkumnya dalam bentuk S, yaitu data subjektif, O, yaitu data objektif, A, analisa, kemudian P itu adalah perencanaan dan penata laksanaan, serta evaluasi. Nah, bagaimana cara kita menentukan analisa atau menentukan diagnosa aktual dan potensial, kemudian kita menentukan masalah, menentukan juga apabila kita menentukan tindakan segera, apabila memang kondisi dalam klien kita kondisi dari klien kita itu dalam kondisi yang tidak optimal atau dalam kondisi yang gawat darurat. Pada poin mana kita menuliskannya? Silahkan, ada yang bisa membantu? Jelas Ibu ya, suara saya kan? Oke, silahkan Bu. Misalnya pasiennya datang dengan ibu hamil trimester 3 pada pemeriksaan laboratorium pada trimester 3 didapatkan HB-nya adalah 10 gram. Nah, apa data subjektif, objektif, analisa, kemudian di mana Ibu menuliskan diagnosa potensialnya dan apa tindakan segera ataupun dari perencanaan berikutnya? Ada yang bisa membantu? Silahkan. Izin Bu. Silahkan Bu, mohon dibantu sebutkan NIM Bu. Yang izin Bu 105 Bu. Atas nama Ibu saya Chandra Aprianti, izin mencoba menjawab Ibu. Untuk diagnosa aktualnya dituliskan pada assessment atau pada swab dituliskan dengan anemia ringan dengan HB10. Kemudian untuk diagnosa potensialnya untuk tindakan segeranya atau kolaborasinya kita tuliskan di planning, misalnya melakukan kolaborasi dengan dokter, kemudian untuk melanjutkan untuk cek HB atau apa ya, untuk rencana selanjutnya Ibu, asuhan selanjutnya. Untuk diagnosa potensialnya Ibu? Diagnosa potensialnya ditulis di A Ibu. Berarti diagnosa potensial tetap ditulis Ibu ya? Diagnosa potensial ditulis Ibu? Diagnosa potensialnya, untuk diagnosa aktualnya ditulis Ibu. Untuk diagnosa potensialnya misalnya resiko perdarahan. Terus? Resiko perdarahan? Pada trimester 3, perdarahan oleh karena apa Ibu? Perdarahan biasanya oleh karena sentat. Oleh karena apa? Antepartum, APB misalnya Ibu, contohnya.
Oke, terus Ibu? Kemudian untuk planningnya, tindakan segeranya, napi yang harus ditata laksana yang akan dilakukan. Misalnya contohnya, apakah melakukan pemasangan infus, napi oksigen, atau kolaborasi, Bu, kalau di rumah sakit, Ibu. Oke. Ampun Ibu. Iya, Ibu. Oke, baik. Ada lagi mungkin teman-teman yang lainnya? Tadi data yang saya berikan adalah ibu hamil trimester 1 atau 3, ya berapapun ya, trimester 1, 2, 3, trimester 3. Kemudian pada pemeriksaan laboratorium yang kedua, pemeriksaan laboratorium di trimester 3 ya Bu ya, didapatkan HB-nya 10. Nah, kemudian bagaimana cara kita mendokumentasikannya dalam SOAP? Jadi analisanya sampun dijawab ya Bu ya. Analisanya berarti dituliskan ya Bu ya. Kalau potensialnya Ibu masih bingung ya Bu ya, dituliskan atau tidak Ibu ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain silakan. Izin Ibu. Ya, Ibu silakan. Saya Putu Ratna Bu, dengan nomor mahasiswa P0122508087 Bu, 087 belakang. 087. 087. Oke, silakan Ibu. Untuk biasanya ibu-ibu yang datang dengan keluhan HB-nya 10 nih dari hasil laborat, biasanya ibu akan mengeluh merasa lemas, capek, lemah, letih, lesu, kadang pusing nih ke ibu. Jadi, berarti Ibu mencari data subjektif. Data subjektifnya. Setelah NIKE kita melakukan data objektif di mana ibu akan kita periksa pada pasien anemia, biasanya konjungtivanya itu anemis Bu. Jadi pucat, dia tidak merah pada pemeriksaan fisiknya. Oke, terus? Untuk di asesmen saya setuju dengan Dayu Chandra dengan anemia ringan. Untuk diagnosa potensialnya kemungkinan ibu akan mengalami, jika tidak tertangani dengan baik, akan mengalami yang namanya anemia mengarah ke sedang dan berat Bu. Pada ibu anemia pun memiliki resiko yang cukup besar terhadap persalinan prematuritas pada bayinya. Gitu. Jadi untuk tata laksananya biasanya kami di sini memberikan tablet tambah darah untuk biasanya sehari sekali, kita tambahkan dosisnya menjadi 2 kali dalam sehari Bu. Jadi nanti kita akan berapa miligram Bu? 3 miligramnya 60 Bu ya, kalau nggak salah satu tabletnya. Berarti Bu akan memberikan untuk terapinya berapa Bu? 60 tabletnya berapa ya? Satu tablet itu saya lupa berapa miligram dalam 60 miligram Bu. 60. Oke. Berarti Bu berapa diberikan Bu? 2 kali satu tablet. 2 kali 60 miligram. Oke. Kemudian apa lagi Bu? Kita evaluasi untuk 2 minggu ke depannya apakah ada peningkatan atau tidak Ibu. Jadi jika tidak ada, kita lakukan tata laksana selanjutnya untuk CHB. Baik. Kemudian untuk diagnosa potensial apakah dituliskan Ibu? Menurut yang dituliskan Ibu. Tuliskan. Baik. Oke, terima kasih Ibu. Berikutnya ada yang mau berdiskusi? Silakan. Silakan bagi teman-teman. Izin Ibu, Tiang, Ibu tadi sinyalnya Tiang kurang ini Bu. Untuk penata laksanaan yang memang Tiang juga setuju sama Ibu Putu Ratna. Nike untuk SF-nya Nike kita berikan 2 kali 60 mg. Kemudian untuk Kenten untuk anemia ringan Nike biasanya SF maaf Ibu, untuk vitamin C diberikan juga 1 kali dan diberikan cara bagaimana cara menganjurkan cara minum agar penyerapan SF-nya baik untuk ibu hamil. Kemudian dilanjutkan untuk pemberian untuk evaluasi CHB di mana untuk standarnya itu dilakukan 4 minggu, 2 sampai 4 minggu agar untuk mengetahui bagaimana peningkatan serta penyerapan di dalam tubuh ibu hamil tersebut, Ibu. Terima kasih sebelumnya. Baik, ada tambahan? Oke, selanjutnya ada lagi mau berdiskusi? Belum ya, baik. Kita tadi sudah sempat kita sekilas Ibu ya. Jadi kenapa kita perlu melakukan manajemen kebidanan ini, kemudian menerapkan atau melakukan pengkajian data manajemen kebidanan tersebut dalam memberikan pelayanan kebidanan, menerapkan 7 langkah Farni. Yang di awal adalah dengan ibu yang kita diagnosa, tadi saya hanya memflorkan tentang pemeriksaan kadar kadar hemoglobin. Nah, di sini adalah sesuai dengan alur dari penata laksanaan manajemen kebidanan. Ya, Ibu. Itu adalah yang pertama adalah kita mengumpulkan dan memperbaharui data terkait dengan terkait dengan ibu yang kita asuh yang datang tersebut. Tadi benar sekali yang disampaikan bahwa kita gali terlebih dahulu pada data subjektifnya Ibu. Tadi tidak semua pada data subjektif itu kita lakukan pengkajian data. Jadi adalah pada data fokusnya, yaitu pada keluhan Ibu. Itu yang harus kita tanyakan, mulai kapan dirasakan keluhan pusing, apakah ada selain pusing mungkin ada yang dirasakan lainnya, apakah mungkin Ibu terkait selain pada keluhan apalagi yang bisa kita tanyakan terkait dengan Ibu anemia Ibu. Yaitu pada data biopsikonya Ibu ya, pada data biopsikonya di biologi apa yang bisa kita konfirmasi Ibu kira-kira pada pasien-pasien yang mengalami anemia. Izin Ibu.
menjawab mungkin di bagian nutrisi maupun Betul. istirahatnya, Bu. Betul sekali. Dari pola nutrisinya. Nutrisinya bagaimana? Dari frekuensi, kemudian kualitas, kemudian kita bisa juga variasi dari makanan yang dikonsumsi oleh ibu. Ya Bu ya. Kemudian kita juga bisa konfirmasi apakah kita bisa melihat kembali dari hasil pemeriksaan sebelumnya, apakah ibu mendapatkan terapi penambah darah dan kita konfirmasi bagaimana cara ibu mengkonsumsi penambah darah tersebut. Seperti itu ya Bu ya. Itu adalah data fokus yang harus kita gali pada data subjektif pada ibu. Jadi kita tahu apa yang menyebabkan ibu ini mengalami anemia. Ya, Bu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan yang setelah kita bukan hanya pada data makanan saja. Tadi ada hal juga yang berpengaruh dari misalnya tadi apakah ada masih pada makanan ada nggak ibunya kira-kira mengkonsumsi makanan yang atau minuman yang dapat menghambat penyerapan dari penambah darah. Misalnya, ibu suka mengkonsumsi teh, kopi, seperti itu, Bu. Itu tentunya akan berpengaruh juga pada penyerapan. Nah, berikutnya adalah misalnya pada ibunya mengalami gangguan tidur, itu pun juga akan berpengaruh terhadap kualitas dari istirahat ibu, kemudian juga akan berpengaruh juga pada secara tidak langsung ya Bu ya pada kadar Hb. Nah, mungkin juga kalau pada selain data biopsiko tersebut kita juga bisa melihat apakah kita juga bisa gali atau kita bisa melihat dari catatan kesehatan atau catatan kehamilan ibu pada buku KIA, kita juga bisa lihat ibu, apakah ibu ini adalah kalau misalnya ini adalah hamil kedua, ketiga, bagaimana jarak kehamilannya, seperti itu juga bisa kita lihat. Dan itu menjadi salah satu faktor penguat kenapa terjadi kehamilan dengan anemia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan pemeriksaan atau kita melakukan atau menentukan atau melakukan pengkajian data objektif. Nah, apakah pada ibu ini hanya dilakukan pengkajian data fokusnya pada mata saja ibu atau pada konjungtiva? Atau ada pemeriksaan lain yang perlu kita lakukan, Ibu? Kira-kira akan berkaitan di mana? Apa yang akan terkena dampak dari anemia itu, Ibu? Selain tadi pada mata untuk melihat akurasinya misalnya, oh biasanya kalau anemia pada konjungtivanya pucat. Selain itu apa lagi kira-kira, Bu, yang akan berpengaruh? Mukosa bibir ya, Bu, ya? Kemudian apa lagi, Bu? Akan berpengaruh nggak kondisi anemia ini terhadap kehamilan Ibu? Misalnya terkait dengan perkembangan janinnya, kira-kira akan berpengaruh tidak? Pengaruh, Bu. Berpengaruh. Pengaruh. Kita bisa tahu itu berpengaruh atau tidak dari mananya, Bu? Berat bayinya. Biasanya dari TFU-nya lebih kecil, Ibu, mohon izin. Oke, dari tinggi fundus uteri kita bisa mengetahui ya, apakah dari McDonald, kalau misalnya dari tinggi fundus uteri dengan menggunakan pemeriksaan McDonald itu kira-kira yang mana yang kita curigai, Bu? Berdampak, Ibu? Mohon izin Ibu, saya menjawab gangguan Iya. pertumbuhan pada janin bisa Oke. mempengaruhi. Betul. Bagaimana apa yang dapat ditunjukkan, Bu Martida, dari hasil pengukuran itu? Kita curigai bahwa ibunya itu ternyata, oh ini bayinya ini nggak berkembang dengan baik. Dari mana kita bisa mencurigainya, Bu? Data apa yang bisa kita? Dari tinggi fundus uterinya Ibu dan Tinggi juga fundus uterinya bagaimana, Bu? Dengan McDonald? Tidak sesuai, Ibu. tidak sesuai dengan usia kehamilan. Ya. Ya, tidak sesuai dengan masa kehamilan Ibu. Baik, misalnya ini adalah umur kehamilannya 29 minggu. Kemudian tinggi fundus uterinya 28 cm, Bu. Apakah itu kan tidak sesuai? Apakah itu sudah terjadi? Apakah itu sudah kita yakinkan itu mengalami IUGR, Ibu? IUGR? Tidak, Ibu. Tidak. Apakah itu sudah mengalami terhambatnya janin, pertumbuhan janin IUGR? Tidak, Bu. Tidak. Belum, Ibu. Terus yang mana, Bu? Kondisi yang tidak sesuai itu? Dengan Apabila? apabila kondisinya dengan TFU-nya itu dari usia kehamilan kurang dari 2 cm. Kurang dari plus minus TFU plus minusnya 2. Misalnya 29 dengan TFU misalnya didapatkan 26, Ibu, seperti itu. Berarti lebih, Bu ya. Ya, 26 atau 20 kurang dari 9 ke 27. Ya, lebih, Bu. Artinya dia kurangnya itu lebih sama dengan, Bu. Lebih sama dengan dia, Ibu. Tidak tepat dia 2 itu maksimal bedanya. Ya, Bu ya. Jadi itu salah satunya. Kemudian apa lagi, Bu, yang bisa berpengaruh? Bisa dipengaruhi akibat karena ibu itu mengalami anemia. Apa lagi faktor risikonya, Bu? Itu sekalian kita Persalinan prematur Ibu, persalinan prematur Ibu. Belum. Ini masih di pengkajian data, Bu. Masih di pengkajian data. Itu baru tinggi fundus uterinya baru tinggi fundus uterinya yang kita lakukan konfirmasi lagi untuk memperkuat apakah ibu ini hanya permasalahannya adalah di anemia saja. Ada lagi nggak, Bu? Misalnya adalah masih di bagian abdomen adalah apa, Bu, yang bisa berdampak dari anemia? Adalah gawat janin, Ibu, DJJ.
BJJ harus kita pastikan apakah mengalami komplikasi akibat tadi itu. Kalau kadar Hb yang rendah ini mengakibatkan apa sih Bu? Mengakibatkan berarti yang membawa oksigen ke bayi itu tidak lancar ya Bu ya? Iya, Sehingga lancar, bayi ya. tersebut dapat beresiko terjadi gawat janin. Menyebabkan Ya Bu ya? Oke. Berarti itu harus kita lakukan konfirmasi Bu ya. Ada lagi? Ada lagi Bu? Ada lagi? Vital sign juga bisa Ibu sebelumnya. Ada tekanan darah, nadi, itu juga bisa Ibu ya. Nah, itu kemudian itu baru pada data subjektif dan data objektif. Berdasarkan data didapatkan dengan data pendukung yang tadi sudah dapatkan bahwa HB-nya 10. Kemudian kita melakukan penata laksanaan, berarti kita sudah akan masuk ke poin yang mana ini Bu? Dari langkah yang ada di sini kita masuk yang poin mana? Poin yang nomor 2 ya Bu ya, mengidentifikasi masalah dan membuat diagnosis berdasarkan interpretasi data. Ya Bu ya. Setuju Ibu? Setuju? Setuju Bu? Setuju, Ibu. Ya. Nah, kita sudah tahu bahwa pasien kita ini adalah mengalami anemia ringan. Tadi diagnosanya tentunya kita harus menggunakan GPA ya Bu ya. GPA, umur kehamilan, kemudian kita tambahkan dengan anemia ringan atau anemia berat. Kalau misalnya kita dapatkan misalnya tadi dari hasil pengukuran tinggi fundus uteri ternyata ini umur kehamilan 29 minggu. Oh ini kok tinggi fundusnya baru 25. Berarti kita bisa tuliskan lagi suspek IUGR ya Bu ya. Jadi misalnya G1, P0, A0, UK 29 minggu, hidup dengan anemia ringan atau dengan anemia ringan dan suspek IUGR. Itu bisa kita lakukan. Itu berdasarkan tadi datanya Ibu ya. Sampai di sini Ibu paham tentang kenapa saya menetapkan suspek IUGR-nya Ibu? Misalnya datanya adalah tinggi fundus uterinya dengan adanya ketimpangan didapatkan hanya 26 cm, sedangkan umur kehamilannya adalah 29 minggu. Paham ya Bu ya? Iya, Ibu. Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Itu kita sedang menentukan diagnosa apa Ibu? Kita sedang menentukan diagnosa aktual atau potensial Ibu? Potensial suspek IUD. Tidak, Diagnosa aktual Ibu. Yang pertama aktual, Ibu. Aktual, Bu. Aktual Ibu ya. Saat ini yang kita sedang lakukan adalah diagnosa aktual. Nah, berikutnya adalah kita harus menentukan diagnosa potensial agar kita bisa merumuskan apakah pasien tersebut membutuhkan tindakan segera atau tidak. Di mana kita menuliskan diagnosa potensial? Dengan kasus tadi itu di mana kita menuliskan diagnosa potensialnya? Apakah dia membutuhkan tindakan segera? Enggak, Ibu. Hendaknya yang tidak, Ibu ya. Yang tidak membutuhkan tindakan segera. Kemudian diagnosa potensial di mana kita menuliskannya, Ibu? In mind, Bu ya. In mind, dalam pikiran kita. Susah ya, Bu. Artinya kita berpikir, oh ini pasien diagnosa aktualnya adalah anemia ringan. Dari hasil yang kita dapatkan, diagnosa ringan ditambah suspek IUGR. Suspek ya Bu ya, karena dari hasil sudah timpang. Kemudian, tindakan segeranya tidak ada. Tapi kita sudah menentukan diagnosa potensialnya adalah, resikonya adalah yang terdekat, dia akan mengalami apa Bu? Apa Bu? IUGR kan Bu ya, karena kita sudah mensuspeknya. Suspek itu kan artinya, kenapa saya tulis suspek? Karena itu harus dibuktikan dengan USG Bu. Benar nggak dia ada ketimpangan dari hasil pemeriksaan USG-nya, jadi besarnya apa namanya janin, dari femur length-nya, seperti itu kan harus dihitung Bu dengan menggunakan kita bisa menentukan menentukan pastinya dengan hasil pemeriksaan USG. Nah, kemudian tadi misalnya terjadi komplikasi berikutnya yang bisa terjadi adalah potensial dia terjadi pada janinnya terjadi apapun gawat janin, pada ibunya resiko dia terjadi apakah perdarahan atau mungkin juga kehamilan persalinan prematur seperti itu. Nah, itu adalah diagnosa potensial. Kita pikirkan, kita melakukan dalam pikiran kita bahwa itu resiko-resiko yang dapat terjadi. Itulah yang menuntun kita untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan selanjutnya yang dibutuhkan. Berdasarkan tadi data yang tadi itu, apa kebutuhan utama yang harus kita berikan, Ibu? Penata laksanaan apa yang harusnya kita pertama berikan, Ibu? Selain kita melakukan mengkomunikasikan hasil pemeriksaan, berikutnya langkah pertama apa Ibu berdasarkan kondisi itu? Berdasarkan prioritas masalah tadi. Melakukan kolaborasi untuk apa Bu? Pemeriksaan USG.
Ya, kita yakinkan, kita pastikan terjadi IUGR atau tidak. Ya Bu ya, dengan USG. Kemudian itu adalah untuk kita mengantisipasi dari diagnosa potensial yang kita tentukan tadi. Tadi kan kita baru diagnosa aktualnya baru suspek IUGR. Potensialnya terjadi IUGR. Berarti itu sudah kita lakukan penata laksanaan dengan melakukan pemeriksaan USG. Berikutnya terjadi risiko terjadi gawat janin. Berarti apa langkah atau rencana asuhan yang kita berikan, yang kita lakukan Ibu? Terkait dengan gawat janin. Apa yang dapat kita lakukan Ibu? Pemberian O2, Ibu. Hah? Pemberian O2, oksigen. Jika DJJ-nya di bawah 120. Pada saat pemeriksaan itu dapatkan hasil DJJ-nya di data yang sebelumnya, sebelum kita membuat analisa, itu didapatkan 120 sampai dengan 160 dalam kondisi yang normal, rentang yang normal. Berarti kan nggak perlu ya? Memberikan KIE, Ibu. KIE Ibu? Memberikan KIE. KIE atau apa Bu? Kalau KIE kan berarti paling suatu metode komunikasi yang suatu ya kalau KIE itu lebih ini ya Bu ya Kak. Apalagi yang kondisi dengan kondisi yang seperti ini, apakah KIE Bu? Atau kita kasih ya Bu ya? Atau kita ada teknik komunikasi lebih dari ini, dari sekedar KIE Bu? Apa kira-kira Bu? Terkait dengan gawat janinnya tadi. Apabila dirasakan gerakan janin berkurang, Ibu untuk segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat mungkin. Mengingatkan Ibu ya? Mengingatkan Bu ini. Ingatkan kembali Ibu dan siapa Bu? Ibu dan suami. Ibu dan keluarga. Cara apa Bu? Apabila tadi bilang apabila ada gerakan janin. Bagaimana Ibu tahu itu gerakan janinnya normal atau tidak Bu? Berarti kita mengajarkan. Ya Bu ya? Mengajarkan ya Bu ya? Cara menghitung gerakan janin. Ya Bu ya? Jadi itu langkahnya. Jadi kita ajarkan kembali dan ingatkan apabila misalnya tadi itu apabila kan diajarkan terlebih dahulu bagaimana cara melakukan atau menghitung gerakan janin. Nah, gerakan janin yang normal. Kemudian apabila terjadi seperti itu, jadi kita minta ibu dan keluarga untuk segera membawa ibunya ke layanan kesehatan. Dan seperti itu seterusnya itu. Itu adalah langkah dari sampai kita menentukan poin 3, 4 sampai dan seterusnya. Jadi ingat Ibu ya, diagnosa potensial itu tetap kita rumuskan tetapi tidak kita tuliskan. Itu ada dalam pikiran kita dan itulah yang nantinya menuntun ibu-ibu dalam melakukan merencanakan asuhan kebutuhan segera ataupun misalnya kita menentukan prioritas masalah. Jadi memberikan atau penata laksanaan itu tidak berdasarkan apa yang kita ingat, tetapi berdasarkan kebutuhan prioritas dari kebutuhan individu tersebut. Oke, ada yang mau didiskusikan sampai sejauh ini Bu? Mungkin ada hal yang sangat kurang yang saya bisa sampaikan dengan baik. Mungkin ada yang mau didiskusikan dari tahapan ini Bu, karena ini merupakan yang paling dasar dari langkah kita menuju di setiap asuhan patologi berikutnya Ibu. Jadi Ibu akan melakukan proses ini Bu. Silahkan Ibu. Izin Ibu, izin bertanya. Iya. Bu, kapan kita harus menuliskan kalau gitu diagnosa potensialnya Bu? Jadi setiap ada ini kita tidak tulis, cuman kita ingat mantan. Nah, kapan Iya saatnya betul kita Bu, menulis? memang tidak dituliskan Ibu. Diagnosa potensial in mind dalam pikiran kita. Memang langkah-langkah yang kita lakukan adalah langkah farning, tetapi yang kita dokumentasikan dalam bentuk SOAP. A-nya itu adalah diagnosa aktual saja Bu. Yang diagnosa potensial itu in mind dalam pikiran kita itu yang menentukan, yang merumuskan. Jadi misalnya tadi Bu, ini misalnya kita rubah sedikit kasusnya biar kelihatan terjadi kegawat daruratan Ibu ya. Nah misalnya ini. Ibu datang dengan pecah ketuban. Ibu hamil trimester 3 sudah aterem pecah ketuban, datang ke seorang bidan PMB, kemudian di sana dilakukan pengkajian data. Jadi asesmennya kalau dengan pecah ketuban, misalnya dengan aterem ya, aterem ada pecah ketuban. Nah, oke. Pecah ketuban kemudian didapatkan dari hasil pemeriksaan itu trouble
Dengan apa, Ibu? Tali pusat apa, Bu? Tadi pusat menumbung mungkin Ibu. Tali pusat Menumbung. Menumbung. kalau sudah pecah ketubannya, Bu? Kalau sudah pecah ketubannya, Bu? Terkemuka Ibu. Ya, ya, Bu, ya, yang terkemuka itu bedanya, Bu. Kalau belum tali pusatnya belum dia pecah ketuban, dia namanya apa, Bu? Menumbung. Kalau dia sudah pecah ketuban terkemuka. Berarti G1 P0 A0 sekian PK1 fase laten dengan tali pusat terkemuka, kan gitu ya, Bu, ya? Diagnosa potensialnya apa, Bu? Kalau misalnya udah pecah ketuban ada tali pusat itu kira-kira apa diagnosa potensialnya, Bu? Terjadi apa, Bu? Terjadi apa, Bu? Distress. Fetal distress. Fetal distress. Betul. Berarti itu merupakan kemudian itu diagnosa fetal distress. Kemudian apa tindakan segera yang kita lakukan, Bu? Rujuk ke tenaga kesehatan. Sebelum kita merujuk, kalau kita merujuk bisa meninggal, Ibu. Sama Ibu. Itu harus stabilkan pasiennya. Apa, Bu? Kita aduk dulu Oksigen. Kita mereposisi kan, Bu? Kita melakukan Reposisi tali pusat. Ya, reposisi terlebih dahulu tali Tali pusat. pusat. Ya kan, Bu? Reposisi, kemudian kita Ya. pastikan. Ibu dengan posisi apa, Bu? Kita rujuk dengan posisi Downward. apa? Posisi trendrong. Downward. Itu adalah tindakan Kita lebih ya, rendah dari dokter. kita reposisikan terlebih dahulu, kemudian ibunya kita posisikan Trendelenburg dan kita lakukan rujukan. Seperti itu adalah tindakan segera, Ibu. Tetapi diagnosa potensial tidak kita tuliskan, kita hanya menuliskan sampai dengan diagnosa aktual. Nah, tindakan kita itulah yang menentukan berdasarkan diagnosa kita, risiko itu sudah tahu dalam pikiran kita sudah tahu bahwa risikonya adalah terjadi fetal distress. Langkah kita itu yang menuntun kita, Bu. Kalau kita tidak menentukan diagnosa potensial, kita tidak bisa merumuskan atau kita tidak bisa dalam pikiran kita tidak bisa melakukan membuat suatu keputusan yang mana dia membutuhkan tindakan segera seperti itu, Bu. Mudah-mudahan lebih paham ya, Bu. Gak tambah bingung. Lebih paham, Bu, atau tambah bingung, Bu? Paham, Bu. Paham, Bu. Ampun, Ibu. Paham, Ibu. Paham ya, Bu, ya? Paham, Bu. Baik. Itu sampai dengan tindakan evaluasi ya, Bu, ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini, Bu, ya. Jadi itu tadi rumus langkah-langkahnya tadi, Bu. Jadi langkah 1 pengumpulan data, anamnese, kemudian pemeriksaan fisik dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan dan pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan khusus dan penunjang. Jadi itu berdasarkan itu untuk kita dapat mengumpulkan semua informasi yang akurat, ya, Bu, ya, lengkap dari semua sumber, ya, Bu, ya, tentang kondisi klien. Berikutnya adalah masih. Kemudian yang kedua adalah interpretasi data. Pada langkah ini akan melakukan identifikasi terhadap diagnosa atau masalah berdasarkan interpretasi yang akurat atas data-data yang dikumpulkan pada pengumpulan data dasar, di mana data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan diagnosa dan masalah yang spesifik. Rumusan diagnosa dan masalah keduanya digunakan karena masalah yang terjadi pada klien tidak dapat didefinisikan. Itu apabila misalnya kalau kayak misalnya tuh anemia atau misalnya gini, ibunya belum anemia tapi ibunya misalnya mengeluh pusing gitu, Ibu ya, mengeluh pusing atau mengeluh susah tidur seperti itu, Bu, ya. Itu kan tidak bisa didiagnosakan, tidak bisa kita membuat diagnosa berdasarkan keluhan itu. Itu disebut dengan masalah, Ibu. Tetapi kalau kita bisa menentukannya berdasarkan misalnya kadar HB atau dengan tekanan darah, itu bisa kita membuatnya dengan dalam bentuk diagnosa. Di luar itu kita merumuskannya atau mendefinisikannya dalam bentuk masalah. Jadi masalah itu sering berkaitan dengan yang sering dialami oleh wanita yang diidentifikasi oleh IBIDAN dari hasil pengkajian. Ya, masalah juga sering menyertai diagnosa, misalnya anemia ringan dengan misalnya ibunya mengalami penurunan berat badan gitu ya, ya. Misalnya itu kan juga mengalami penurunan berat badan juga tidak bisa masuk dalam diagnosa gitu loh, Bu, seperti itu. Jadi bisa dia diagnosa ini disertai ya, Bu, ya, standarnya apa saja ya tentunya itu sudah sah diakui dan disahkan oleh profesi, kemudian berhubungan langsung dengan praktek kebidanan, ada ciri khas dari kebidanannya, ada grafida, kemudian GPA tadi itu partus, aterem atau tidak, atau ada abortus atau tidak, seperti itu, Bu. Kemudian didukung oleh clinical judgment, kemudian dapat diselesaikan dengan pendekatan manajemen kebidanan. Kemudian yang berikutnya adalah diagnosa potensial. Pada langkah ini kita akan mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosa potensial, di mana langkah ini membutuhkan antisipasi. Bila memungkinkan dapat dilakukan pencegahan. Pada langkah ini, bidan dituntut untuk mengantisipasi masalah potensial, tidak hanya merumuskan masalah potensial.
yang akan terjadi, tetapi juga merumuskan tindakan antisipasi penanganan agar masalah potensial tersebut tidak terjadi. Tadi sudah kita clearkan Ibu ya, apa sih yang dimaksud dengan antisipasi atau tindakan segera tersebut. Jadi memang kalau untuk tindakan segera tidak selalu ada, tetapi sesuai dengan kondisi dari pasien. Nah, langkah berikutnya adalah langkah 4, mengidentifikasi perlu atau tidaknya tindakan segera. Pada langkah ini kita akan mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter dan atau dikonsultasikan dan ditangani bersama oleh anggota tim. Jadi sudah ya Bu ya tadi apabila misalnya kita dapatkan ternyata di PMB kita ada ibu hamil, ibu bersalin yang mengalami tali pusat terkemuka, kita tidak bisa apa namanya? Kita harus melakukan tindakan segera. Jangan sampai pasien dengan misalnya kita rujuk seperti biasa atau tanpa kita melakukan reposisi, kemudian tanpa kita melakukan merujuknya dengan posisi Trendelenburg, itu kita rujuk tapi ternyata di tempat rumah sakit dia bayi sudah tidak tertolong karena salah kita melakukan penata laksanaan pada saat kita melakukan rujukan. Jadi langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses penata laksanaan kebidanan dari yang awal dari pengkajian data, kemudian analisis, kemudian sampai dengan potensial dan kita melakukan tindakan segera. Jadi penata laksanaan bukan hanya selama asuhan primer periodik atau kunjungan prenatal saja, tetapi selama bidan itu terus-menerus melakukan asuhan. Jadi yang berkesinambungan yang berikutnya perencanaannya pun juga kita lakukan evaluasi pada kunjungan selanjutnya. Itu selalu kita continue Ibu. Jadi tidak terputus pasien ini sudah pulang, udah kita tidak lagi lakukan kita tidak evaluasi lagi pada kunjungan berikutnya. Jadi sebaiknya memang pada kunjungan berikutnya apabila dia memang datang ke tempat praktek ibu upayakan untuk dapat melakukan pengkajian dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya misalnya ibunya mengeluh ada nyeri pada daerah daerah baik itu di suprasimfisisnya seperti itu ataupun mungkin misalnya yang keluhan fisiologis pada tulang pada daerah punggung itu ibu setelah ibu lakukan edukasi pada pertemuan atau pada pemeriksaan yang selanjutnya itu harus dilakukan upayakan untuk dapat ibu melakukan mengevaluasi bagaimana Bu kemarin apakah setelah dilakukan masas apakah setelah dilakukan akupresur oleh suami apa sudah berkurang atau tidak seperti itu. Berikutnya adalah langkah kelima. Jadi merencanakan asuhan secara menyeluruh yang ditentukan oleh langkah sebelumnya. Pada langkah ini kita harus merencanakan asuhan secara menyeluruh dan ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Jadi merupakan kelanjutan penata laksanaan terhadap masalah atau diagnosa yang teridentifikasi atau diantisipasi pada langkah selanjutnya. Ini adalah langkah selanjutnya untuk yang berkesinambungan Ibu ya. Seperti itu. Setiap rencana asuhan haruslah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu bidan dan klien agar dapat dilaksanakan dengan efektif. Ya. Itu kemudian rencana asuhan secara menyeluruh. Pada langkah ke-6 ini rencanakan asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima, kemudian perencanaan ini dilaksanakan seluruhnya oleh bidan atau sebagian oleh klien. Ya, nah, dievaluasi seperti itu, direncanakan kapan dilakukan misalnya maka Ibu kapan mau dilakukan bukan kapan mau dilakukan artinya bagaimana Ibu mengevaluasi dari asuhan yang sebelumnya. Jadi itu disepakati dengan kliennya. Misalnya ibunya tadi dengan keluhan-keluhan yang dirasakan, misalnya ibunya membutuhkan asuhan atau bantuan bidan untuk mengajarkan prenatal yoga oleh karena misalnya dengan ibunya itu lebih sering mengalami apakah nyeri pada punggung, itu tidak cukup dengan menggunakan dilakukan akupresur. Jadi ibunya membutuhkan asuhan komplementer lain Ibu. Itu yang bisa kita sepakati dengan bidan. Jadi kapan si bidan dapat membantu Ibu untuk datang melakukan prenatal yoga seperti itu. Jadi ini adalah kaitannya dengan rencana asuhan secara menyeluruh dari keluhan yang belum tuntas diberikan atau layanan dari lanjutan dari penata laksanaan asuhan yang kita telah berikan pada Ibu. Kemudian evaluasi efektivitas itu ya tadi ya Bu ya pada pertemuan selanjutnya. Jadi setelah kita melakukan penata laksanaan kita evaluasi apakah keluhan yang dirasakan oleh ibu itu sudah berkurang atau tidak. Nah, itu. Nah, berikutnya adalah pencatatan. Jadi pencatatan asuhan secara lengkap, akurat, singkat, dan jelas. Jadi kalau dalam kebidanan kita mengenal dengan SOAP. Asuhan komprehensif adalah asuhan kebidanan yang diberikan kepada klien bayi baru lahir, bayi, balita, anak prasekolah, remaja, kemudian kehamilan, sebelum kehamilan, masa kehamilan, persalinan, nifas, ya, sampai dengan menopause. Nah, area keterampilan klinis dalam praktik kebidanan, jadi adalah kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan secara komprehensif dan berkualitas. Jadi kita tidak hanya dalam kondisi yang fisiologis, tapi juga sampai dengan kondisi gawat darurat dan rujukan. Ya, kemudian melakukan promosi kesehatan.
kemudian melakukan penata laksanaan pelayanan tanggap budaya pada promosi kesehatan masa kehamilan, kemudian pada kegawat daruratan, termasuk juga pada ibu bersalin dengan kegawat daruratan. Ini kemampuan melaksanakan asuhan kebidanan secara komprehensif berkualitas pada pasca keguguran, kondisi gawat darurat dan rujukan, kemudian pada ibu nifas dengan kondisi gawat darurat dan rujukan. Itu saja, Bu, pengantar dari saya tentang manajemen kebidanan. Jadi pada pertemuan berikutnya nanti akan disampaikan oleh Bu Era. Beliau silakan dihubungi nanti apakah beliau akan memaparkan teori atau mungkin dalam bentuk penugasan terkait dengan asuhan kebidanan patologis pada kehamilan. Oke, mau ada yang didiskusikan? Silahkan Ibu. Apakah ada yang kita mau diskusikan? Sudah Ibu ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Belum? Berarti kita akhiri terlebih dahulu Ibu ya. Mohon maaf dalam prosesnya tadi di awal banyak dramanya. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya lebih lancar dan tidak ada kendala. Baik, terima kasih Bu. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.